Dalam pertemuan, kedua pemimpin negara ini saling menyampaikan pandangan soal pentingnya kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memandang Indonesia sebagai partner strategis. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam ini, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kepemimpinan Joe Biden dalam berbagai isu global seperti perubahan iklim, COVID-19, dan demokrasi. Indonesia is a vital strategic partner of the United States, and your leadership in the Indo-Pacific is essential. I'm looking forward to successful presidency of the G20 next year. From the climate crisis to ending the COVID-19 pandemic to upholding freedom of the seas. There's no global challenge today that doesn't benefit from Indonesia and the United States working together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nama saya Faiza Mutia Zahra dari kelas R2J Universitas Indraprastha PGRI, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya di sini ingin menjelaskan apa sih perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dengan Amerika. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan suatu negara antara lain faktor sejarah, faktor ideologi, dan lain-lain. Perbandingan antara Indonesia dengan Amerika terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama, Amerika dan Indonesia adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan yang serupa, yaitu presidensial. Meskipun sama-sama menggunakan sistem presidensial, terdapat variasi yang disesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan. Yang kedua, Amerika Serikat dan Indonesia menganut sistem multipartai, meskipun berbeda dalam tataran jumlah. Yang ketiga, secara konstitusional dan praktek, Amerika Serikat dan Indonesia menganut paham demokrasi. Nah, kalau misalkan kita bahas pemilu, pertama, masa jabatan presidennya. Presiden di Indonesia dipilih untuk masa jabatan 5 tahun. Sementara presiden di Amerika Serikat dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. Di kedua negara, presiden hanya bisa dipilih untuk 2 kali dalam masa jabatan. Nah, yang kedua, metode pemilihan presiden. Di Indonesia, presiden dipilih secara langsung dengan metode suara terbanyak pada pemilihan umum. Nah, kalau misalkan calon presiden yang mendapatkan suara di atas 50% dari rakyat dinyatakan sebagai pemenang. Sementara di Amerika Serikat, presiden dipilih dengan tidak langsung. Pemenang pemilihan presiden adalah calon presiden yang mendapatkan jumlah electoral voter terbanyak. Nah, electoral voter ini didapatkan dengan mendapat suara terbanyak pada pemilihan presiden di negara bagian. Nah, kita beralih lagi ke bentuk negara. Bentuk negara di Indonesia bersifat negara kesatuan, sehingga setiap peraturan yang dibuat di tingkat pusat seperti undang-undang dan keputusan presiden akan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Nah, sebaliknya di Amerika Serikat bersifat federal, sehingga setiap negara bagian memiliki wewenang membentuk undang-undang sendiri. Pemerintah pusat Amerika Serikat hanya berwenang mengatur urusan bersama negara bagian, seperti transportasi dan perdagangan antar negara bagian, hubungan internasional, dan pertahanan. Kita beralih ke lembaga legislatif ya. Indonesia memiliki 2 kamar legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersama membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Nah, DPR mewakili daerah pemilihan tertentu dan dipilih dari partai politik, sementara DPD mewakili provinsi dipilih dari kalangan individu. Nah, sebaliknya Amerika Serikat juga sama memiliki 2 kamar legislatif, yaitu House of Representatives dan Senate, yang bersama membentuk Kongres Amerika Serikat. Anggota House of Representatives mewakili daerah pemilihan tertentu, sementara Senate mewakili negara bagian. Namun, di Amerika Serikat, kedua kamar legislatif mewakili partai politik. Selain itu, Senat memiliki kemampuan untuk memveto keputusan House of Representatives. Kekuasaan veto ini tidak memiliki DPD di Indonesia. Kita ke lembaga yudikatifnya. Indonesia memiliki Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung (MA) memiliki wewenang sebagai mahkamah tertinggi untuk kasus perdata, pidana, tata usaha negara, agama, dan militer. Namun, hanya bisa menentukan keabsahan peraturan di bawah tingkat undang-undang dan keputusan presiden, seperti keputusan menteri dan peraturan daerah. Sementara Mahkamah Konstitusi (MK) menentukan keabsahan undang-undang dan keputusan presiden.
Sebaliknya, kalau misalkan di Amerika Serikat, semua perkara dan peraturan menjadi wewenang Mahkamah Agung Amerika Serikat, Supreme Court of the United States. Amerika Serikat tidak memiliki mahkamah konstitusional. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan, dalam beberapa hal antara Indonesia dan Amerika, sistem pemerintahannya terdapat persamaan, walaupun ada banyak perbedaan karena faktor sejarah, geografis, dan lain-lain. Sekian dari video saya. Bila ada pengucapan kata maupun penjelasan yang saya berikan terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.